Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pagi ini kita akan mencoba untuk merenungi kembali ayat-ayat Al-Quran sebagaimana program kita One Day One Ayah. Satu hari satu ayat kita baca, kita renungi, sehingga ayat itu nanti kita akan dekatkan dalam konteks kehidupan kita, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman, Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita memiliki masalah, maka solusinya ya Al-Quran, karena dia memang hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi manusia dan sebagai pembeda mana yang hak dan yang batil. Nah, pagi ini kita akan bahas, kita renungi, kita tadabburi, yaitu isti'adzah, ya, atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah ini kita tarik dalam sebuah tema, yaitu merdeka, ya, yaitu menjadi freedom personal, ya, menjadi orang yang merdeka. Hakikatnya orang yang membaca isti'adzah itu sedang memohon kepada Allah untuk diberikan kemerdekaan, ya. Maka ucapannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi permohonan perlindungan dari godaan setan, karena memang setan itu adalah penjajah hakiki. Setan itu adalah makhluk yang menjajah manusia, baik itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia, minal jinnati wan nas. Nah, ketika seseorang itu bersekongkol, ya, atau bekerja sama dengan setan, maka hakikatnya dia sedang terjajah. Yang mengikuti langkah-langkah setan, perilaku-perilaku setan, maka dia sebenarnya sedang terjajah. Maka tidak ada kompromi dengan namanya setan, karena setan itu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah bagimu musuh yang nyata. Maka harus memperdengarkan genderang perang kepada setan. Tidak ada kompromi sama sekali dengan yang namanya setan. Nah, maka kita harus merdeka totalitas. Maka setiap waktu ucapan isti'adzah itu kita lakukan. Bahkan dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah pun kita disuruh membaca isti'adzah. Nah, di dalam Al-Quran, isti'adzah ini menjadi satu hal yang sangat penting, karena sebelum kita membaca Al-Quran yang jelas-jelas adalah perkara baik, perkara yang berpahala, perkara yang bermakna, itu kita disuruh mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jadi kalau kita itu mau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau berbuat baik saja kita disuruh mohon perlindungan dari godaan setan. Artinya setan itu tidak ngerti waktu, tidak ngerti kondisi, ya. Bahkan orang berbuat baik pun sama setan itu selalu digoda gitu, ya. Karena setan itu halus, sangat halus sekali. Nah, maka kita harus tahu pintu-pintu setan itu dari mana gitu. Nah, jadi kadang setan itu kalau menggoda, pertama biasanya pintu syirik yang dia pakai, gitu, ya, pintu syirik. Tapi orang itu kalau sudah ngerti syirik itu berbahaya, berdosa, maka dia akan meninggalkan itu. Maka setan masuk ke pintu yang kedua, namanya maksiat. Karena maksiat itu adalah
sumbernya dari syahwat, nah ini banyak orang tergoda biasanya. Ya, maka orang yang bermaksiat belum tentu melakukan kemusyrikan, tapi dia karena syahwatnya mungkin berzina, minum-minuman, berjudi karena pengen harta banyak, berzina karena pengen wanita cantik, ya toh. Bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan karena syahwat jabatannya. Nah, setan masuk di situ. Tapi kalau kemaksiatan itu tidak bisa dia masuki, maka dia masuk ke pintu namanya pintu bid'ah. Jadi pintu bid'ah itu perkara-perkara baik yang dianggap baik tapi sebenarnya tidak baik. Ya, contoh banyak ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam gitu ya, yang malah itu tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan. Nah, biasanya setan itu masuk gitu ya. Contoh umpamanya puasa sepanjang hari gitu, kemudian dia berzikir sampai lupa waktu dan segala macam gitu ya, hari-harinya cuman baca ini dan itu gitu. Nah, itu akan masuk di situ nanti. Kalau pintu bid'ah tidak bisa, maka biasanya setan akan masuk ke pintu syubhat ya. Nah, itu ya hal-hal yang meragukan, yang samar-samar itu biasanya setan masuk ya. Nah, makanan yang halal yang nggak jelas, makanan yang halal haram yang nggak jelas, nah setan masuk di situ ya. Kemudian perilaku-perilaku yang syubhat dia masuk di situ ya. Nah, itu makanya hari ini dunia ini tidak mengalami ketidakjelasan ya, banyak syubhat di dalamnya. Bahkan mencari sesuatu yang halal saja masya Allah luar biasa sulitnya gitu kan. Nah, itu setan itu masuk di sini. Nah, kalau syubhat itu tidak bisa, maka biasanya setan itu masuk ke pintu yang mubah. Nah, manusia itu disibukkan dengan perkara mubah, akhirnya berlebih-lebihan. Nonton TV berlebih-lebihan, scroll HP berlebih-lebihan, ya. Kemudian nonton TV berlebihan, ngopi berlebihan, ya. Sampai lupa waktu, lupa ibadah dan segala macam. Nah, masuk di situ dalam perkara-perkara mubah itu. Bukan perkara maksiat, perkara mubah. Gitu. Nah, kalau mubah tidak bisa, masuk ke pintu yang disebut dengan pintu ibadah gitu ya. Nah, yang mubah tidak bisa, dia masuk pintu ibadah, sholat dia masuk, akhirnya sombong, ujub, riya itu. Nah, setan masuk terus di situ, tidak berhenti. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Harus merdeka dari gangguan setan yang begitu luar biasanya, dia melalui pintu mana saja dia akan menggoda manusia. Nah, maka merdekakan diri kita dari godaan setan tersebut. Nah, maka biasanya setan akan masuk ke dalam diri manusia itu melalui beberapa kondisi begitu ya, melalui beberapa kondisi. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah doa itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya dari perasaan gelisah ya dan perasaan sedih. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa pengecut dan rasa bakhil, pelit, dan berlindung kepadamu dari belitan hutang dan cengkraman manusia. Nah, ini doa Nabi ketika melihat sahabat itu murung terus ya. Maka murung itu biasanya menjadi kendaraan setan yang paling dahsyat. Maka harus kita hindari diri kita dari hal-hal tersebut. Maka saudaraku semuanya, jangan pernah kita
memiliki sifat-sifat ini karena ini kendaraan setan paling besar. Yang pertama adalah gelisah, minal ham. Nah, ini gelisah ini membuat manusia ini jadi tidak karu-karuan pikirannya, gitu ya. Akhirnya ketika pikirannya nggak karu-karuan, maka setan itu membuat rasa takut pada dirinya. Ketika sudah takut, ya sudah, setan masuk. Akhirnya dia menjadi anxiety, menjadi putus asa, ya, rendah diri, malu, minder, dan yang lainnya. Maka gelisah itu harus kita hindarkan. Maka banyak-banyak bahagia. Walhazan, sedih. Sedih itu sesuatu yang sudah terjadi, gitu. Tidak boleh berlebih-lebihan sedih. Kalau sedih ala kadarnya, ya biasa-biasa saja. Karena Nabi Muhammad dulu pernah ketika putranya meninggal, beliau menangis, tapi ya sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Kemudian lemah. Kita nggak boleh lemah, ya. Lemah pikiran, lemah perasaan, lemah hati. Karena lemah ini menjadi kendaraan setan juga, gitu. Orang kalau lemah pikirannya, lemah mentalnya, ya dia akan menjadi orang yang gampang putus asa. Begitu juga malas. Malas ini orang yang pengennya sukses, pengennya bahagia, tapi tidak mau bergerak. Nah, itu setan masuk di situ. Ya, dengan banyak bisikan-bisikan, kamu nggak kerja saja juga sukses karena Tuhan sudah tentukan ini itu, gitu. Ya. Kemudian juben, pengecut. Nah, pengecut ini setan masuk juga menjadi kendaraan setan. Ya. Jadi rasa pengecut itu harus dihindarkan. Hadapi semua masalah dengan tanggung jawab. Nah, kemudian bukhel, pelit. Nah, pelit ini akan melahirkan namanya perasaan takut miskin, ya. Maka dia pelit. Nah, setan masuk di situ. Jadi ini yang harus kita mohon pada Allah, dan harus merdeka kita dari situ. Kemudian hutang. Ya, belitan hutang. Hutang ini juga menjadi pintu setan yang luar biasa, karena orang kalau hutang akan menjadi tidak normal, ya, kecuali hutang-hutang yang sifatnya memang sangat membutuhkan. Tapi tidak boleh menjadi gaya hidup hutang itu, karena dia nanti akan membelit manusia. Dan yang terakhir adalah cengkraman manusia, artinya hidup yang tidak merdeka karena ditekan oleh manusia, ya, tidak memiliki kemerdekaan dalam bekerja, tidak memiliki kemerdekaan dalam pikiran, ya, yang ada hanya ketakutan-ketakutan, ya, karena seseorang, karena bosnya, karena atasannya, karena siapapun itu, gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus merdeka dari beberapa hal itu, gitu, ya. Insyaallah. Insyaallah isti'adzah itu adalah salah satu doa untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka. Itu saja mungkin untuk pagi ini, menjadi satu kebaikan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.